Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NIM 2004250. Video ini merupakan presentasi tugas materi pertemuan 3 sampai pertemuan 5, yaitu tugas pertemuan 4 mata kuliah Administrasi Pegawaian dengan dosen pengampu Ibu Dra Jumiati MSI. Langsung saja masuk ke materi kita yang pertama, yaitu definisi, fungsi, dan jenis pegawai dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pegawaian, ada beberapa jenis pegawai, fungsi, dan kegunaannya. Yang pertama yaitu pegawai negeri, yaitu setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pegawai negeri terdiri atas pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, sedangkan pegawai negeri sipil terbagi dua, yaitu pegawai negeri sipil pusat dan pegawai negeri sipil daerah. Yang kedua yaitu pegawai negeri sipil pusat. Pegawai negeri sipil pusat adalah pegawai negeri sipil yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, dan bekerja pada departemen, lembaga pemerintah non-departemen, kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, instansi vertikal di daerah provinsi, kabupaten, kota, kepaniteraan, pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya. Yang ketiga itu pegawai negeri sipil daerah atau disingkat dengan PNSD. Pegawai negeri sipil daerah adalah pegawai negeri sipil daerah yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, dan bekerja pada pemerintah daerah atau dipekerjakan di luar instansi dunia. Yang keempat yaitu ada pegawai tidak tetap atau disingkat dengan PTT, yaitu pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan yang bersifat teknis profesional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Pegawai tidak tetap tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri. Yang kelima yaitu pejabat negara. Pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan pejabat negara lainnya ditentukan oleh undang-undang. Yang sekarang tidak ada lembaga tertinggi negara, yang ada adalah lembaga negara. Materi yang selanjutnya yaitu sistem kepegawaian di Indonesia. Sistem kepegawaian di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau yang disingkat dengan ASN, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1949 merupakan penyempurnaan atau perubahan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sistem kepegawaian yang dianut dalam pemerintahan daerah adalah integrated system. Dalam hal ini, pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen PNS secara nasional yang meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan dan hak kewajiban, kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah. Sistem ini dipakai karena ketidakmampuan daerah untuk menggaji pegawai. Di samping itu, pegawai difungsikan sebagai alat perekat negara dan bangsa. Selanjutnya yaitu formasi. Formasi menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian pasal 15 ayat 1 dan 2 adalah penentuan jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Menurut Toha tahun 2007 halaman 27, 35 buku ajar Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia mengatakan bahwa formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh menteri
yang bertanggung jawab dalam bidang penertiban penyempurnaan aparatur negara. Menurut Undang-Undang Kepegawaian tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi formasi yaitu yang pertama, jenis, sifat, dan beban kerja yang dibebankan pada suatu organisasi serta jenjang dan jumlah pangkat dan jabatan yang tersedia dalam suatu organisasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2003 tentang perubahan atas PP Nomor 97 tahun 2000 tentang formasi PNS, Pasal 2 dikatakan bahwa formasi PNS secara nasional terdiri dari dua hal, yaitu formasi PNS pusat dan formasi PNS daerah. Penetapan dan persetujuan formasi PNS pusat dan PNS daerah dilakukan berdasarkan usul dari pejabat pembina kepegawaian pusat dan pejabat pembina kepegawaian daerah yang dikoordinasikan oleh gubernur. Selanjutnya yaitu ada perencanaan kebutuhan pegawai. Menurut Suhadak tahun 1996 halaman 40 mengatakan bahwa perencanaan kebutuhan pegawai adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menganalisis kebutuhan sumber daya manusia bagi suatu organisasi dalam kondisi dan kebijakan personalia yang berkembang untuk efektivitas organisasi jangka panjang. Perencanaan PNS perlu bagi suatu organisasi agar organisasi tersebut tidak mengalami hambatan dalam mencapai tujuannya dalam rangka menghadapi pengaruh-pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perencanaan PNS dalam suatu organisasi tidaklah statis, karena pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan lingkungan selalu berubah-ubah. Maka perencanaan PNS harus dapat mengakomodasi setiap gerak kebutuhan tersebut, bila organisasi tersebut tidak mau ketinggalan. Selanjutnya itu pengadaan pegawai. Pengadaan PNS menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang pengadaan PNS adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mendapatkan PNS yang mempunyai pekerjaan yang sudah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tersebut di atas, yang dimaksud dengan pengadaan pegawai negeri sipil adalah kegiatan mengisi formasi yang lowong. Pengadaan PNS bagi suatu organisasi dilakukan ketika ada lowongan pekerjaan. Namun proses kegiatannya perlu dilakukan terus-menerus, karena kegiatan pengadaan memerlukan waktu yang lama. Dalam kegiatan terus-menerus ini perlu dilaksanakan mencari pegawai yang memenuhi kualifikasi pekerjaan. Sekian presentasi materi pertemuan 3 sampai pertemuan 5, tugas pertemuan 4 mata kuliah administrasi pergawaian. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.